Bahkan aku sempat kirimin video video kita lagi mesum berdua gitu ke Kamu kirim ke? istrinya. Inilah Cobel Mystery. Dan di sini kita akan mengungkap kisah nyata yang menginspirasi. Saya Joe Richard. Saya Audi Bella. Dan selamat datang di studio kami. Saya akan tawarkan Anda untuk face on or face off. Bebas, silakan pilih. Face off aja kali ya. Face off. Face off? Silakan perkenalkan diri Anda. Saya adalah Putri dan pekerjaan saya adalah wanita simpanan dari seorang pengusaha. Oke. Boleh silakan cerita dari awal. Kenapa bisa sampai ke titik itu? Awalnya dulu saya pernah, ini waktu saya lagi zaman kuliah ya, ada teman saya, teman deket, jadi ditawarin kerja tuh di Malaysia dengan janji bayaran yang lumayan lah gitu, yaitu jadi seorang penyanyi di suatu kafe milik temannya katanya gitu. Nah, karena kebetulan saya itu kan hobi saya nyanyi waktu itu. Jadi saya pikir lumayan nih, maksudnya buat memperpanjang biaya kuliah saat itu ya. Gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk ambil cuti karena pada saat itu memang saya juga udah semester 3, jadi bisa ambil cuti untuk beberapa waktu lah gitu kan. Akhirnya saya diizinkan cuti kuliah itu selama 1 tahun. Akhirnya saya berangkatlah ke Malaysia. Di situ saya nggak banyak nanya tuh sama teman saya karena memang kita teman deket. Jadinya kan saya udah lumayan percaya lah sama teman saya itu kan. Nah pas begitu datang dengan janji yang pernah dia berikan ke saya itu, ternyata setelah saya jalanin jadi bisa dibilang home band-nya di kafe itu tuh ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi saya lah gitu. Jadi maksudnya ternyata di situ tuh saya menjadi penyanyi sekaligus saat itu ditawarkan untuk bisa nemenin klien-klien yang datang ke kafe itu gitu. Nah awalnya sih bagi saya itu adalah mungkin bagian dari, saya pikir gitu ya, bagian dari pekerjaan SOP. sebagai SOP sebagai penyanyi di situ kan harus ini tamu gitu kan. Nah, akhirnya saya jalani itu. Nah, ternyata di pertengahan jalan ya ada beberapa klien yang untuk minta temenin saya, maksudnya agak nakal lah gitu ya, tanda kutip. Nah, cuma di situ saya masih belum, maksudnya ya kaget lah karena kan tidak sesuai dengan ekspektasi gitu kan. Cuma ya karena mereka menawarkan bayaran yang ya lumayan gitu kan, ya adalah mau gimana lagi, soalnya saya juga paspor saya ditahan kan sama perusahaan gitu kan. Jadi mau nggak mau, maksudnya untuk saya keluar dari situ agak, saat itu sempat maksudnya sampai terikat kontrak satu itu, dan kedua saya juga kalau mau pindah ya karena itu terikat kontrak itu kan, jadi si paspor saya kan ditahan, jadi saya nggak bisa kemana-mana tuh saat itu, harus menghabiskan kontrak saya minimal 2 bulan saat itu. Nah sedangkan saya baru menjalani 2 minggu kalau nggak salah, itu udah mulai kayak nggak sesuai lah sama apa yang diceritain sama teman saya gitu. Akhirnya saya coba jalanin karena saya masih berpikir positif gitu ya. Ya udahlah, mungkin ini karena emang dari klien-kliennya aja mungkin banyak ada yang nakal. Cuma semakin sini kayak saya tuh dipaksa gitu sama perusahaannya. Lu nggak bisa kayak gitu, katanya di sini kekurangan cewek katanya. Lu harus bisa kayak gitu. Kita nggak boleh nolak apa gimana gitu.
Jadi di situ ya mau nggak mau ya aku pulang nggak bisa, keluar dari situ juga nggak bisa. Jadi mau nggak mau aku menjalani pekerjaan itu Dengan gitu kan. terpaksa. Terpaksa. Dan teman saya juga sama nih, ibaratnya lu jangan balik lu ya, gua kan mau balik lagi ke situ. Jadi saat itu posisinya saya bukan di Indonesia ya, di luar negeri. Oke. Iya, Malaysia tadi ya. iya, di Malaysia. Ntar juga gue mau balik ke situ kok, lu jangan sampai balik lagi loh. Kalau misalkan lu jangan sampai pulang ke Indonesia. Kalau misalkan pulang ke Indonesia, gue yang kena ininya, katanya yang gue didenda, katanya dia tuh ada perjanjian. Nggak tahu lah, aku nggak ngerti lah Dia yang intinya. ngajak kamu itu ya? Iya, yang ngajak itu. Nah, akhirnya oke lah aku nunggu dia sampai pulang. Jadi gimananya kan aku nanti mungkin bisa, aku pikir teman aku bisa ngelobi ke perusahaannya gitu kan. Nah, ternyata aku tuh kayak dibikin masalah gitu loh sama dia. Jadi aku berantem sama teman aku sampai aku akhirnya tuh kayak ya makin lama di situ gitu kan. Nah, akhirnya aku ketemulah sama satu klien itu. Ya, tahan dulu sebentar. Hah? Tahan dulu. Ini kita mau kasih gambaran dulu. Kamu ini face off. Aku mau kasih wujud kamu ke penonton secara visual. Jadi kalau kita lihat tampilan seorang Putri ini adalah tampilan yang menarik ya. Jadi tampilan yang memang tampilan kalau kita bisa bilang di Indonesia kalau kamu mau jadi seorang artis pun kamu bisa. Karena face-nya cantik, bodinya aduhai, dan kamu lagi bekerja di luar negeri. Ini cuman aku potong, hanya aku mau kasih lihat ke penonton di rumah. Lanjut. Ya, jadi sampai suatu hari aku tuh ada masalah gitu kan, karena ya itu tadi aku udah mulai nggak nyaman gitu kan. Akhirnya aku berontak, sampai aku berantem tuh sama manajer situ. Termasuk teman-teman aku yang, maksudnya temen aku yang ngajak ke situ sama temennya yang, maksudnya yang udah ngajak teman aku gitu kan. Aku maksudnya karena berontak gitu ya, aku berantem sama dia. Akhirnya paspor aku yang ada malah ditahan sama sekali, nggak dikasih sama sekali. Berikut sama gaji aku nggak dikasihin gitu. Karena kita berantem tuh, kita kan disediain tempat kan di sana kan, kayak mes gitu kan. Aku juga diusir tuh dari mes itu. Diusir karena aku kayak ancam mereka gitu. Mereka ini kan di dalam situ pada pakai ini sabu. Oke. Obat-obatan. Jadi mereka tuh 24 jam pokoknya mau tidur mau nggak selalu pakai itu. Tapi kamu ikut juga atau kamu? Sempet pakai. Oh, Sempat pakai juga. Sempat tergiur pakai itu karena semuanya di situ pada pakai semua kan. Jadi kita tuh kerja tuh hampir 24 jam, Kak. Oh my God. Kalau misalkan siang juga kan itu kan resto and bar kan. Jadi restorannya juga kadang-kadang misalkan ini ada yang lu harus nyanyi nih misalkan jam 2 kan ada tamu kan gitu. Jadi mau nggak mau kan kadang tidur kita juga kurang cukup karena begadang. Ya. Makanya kan itulah dopingnya. Tapi aku maksudnya nggak seperti mereka yang hampir tiap jam gitu pakai kayak ngerokok ya? gitu lah. Nggak sempat adiktif ya enggak. pakai. Enggak. Nah, cuman maksud saya tuh ya awalnya aku mengenal barang itu ya sabu itu ya awalnya di situ. Karena mereka satu kamar aku tuh semua tuh pakai semua. Kondisi bekerja pakai juga ya? Iya. Pernah tuh aku nolak tuh pas awal-awal. Aku malah dibilangin kayak gini, awas tuh ya jadi cepu katanya. Lu nggak make, lu mau jadi cepu kan, biar lu misalnya suatu saat ada masalah apa-apa. Itu pas waktu kita berantem tuh, aku benar-benar awas tuh ya. Nah tadi waktu saat kamu bilang kamu diusir itu kamu keluar dari situ atau memang tetap stay di situ tapi cari tempat lain? Jadi gini, karena waktu itu ada klien, jadi aku sempat ketemu sama klien itu ya maksudnya baiklah sama aku gitu kan. Dan dia juga nggak berani gimanain aku gitu. Jadi aku berusaha cerita keadaan aku saat itu gitu. Karena aku kan pengen keluar dari perusahaan itu gimana nih caranya. Jangan paspor aku ditahan. Sorry ya. Nggak apa-apa. Paspor aku ditahan. Terus kebenaran orang ini tuh dia tuh kan datuk ya kalau di Malaysia ya, dipanggilnya dia maksudnya petinggi lah, lumayan
orang berpengaruh gitu di situ. Terus dia aku mau saya cerita, dia kayak yang peduli gitu kan sama aku. Pas kebenaran gak lama aku ketemu orang itu, beberapa hari kemudian aku diusir kan dari mes itu karena aku saking kesalnya gitu kan. Aku terlepas ngomong kayak gini, awas ya kalian pada tipu aku kayak gini, maksudnya tidak sesuai dengan omongan yang waktu aku mau berangkat ke sini gitu kan, kenapa jadinya kayak gini gitu kan, sampai gua kayak gini gitu kan. Sampai paspor, ya aku yang keselnya tuh kenapa paspor masih ditahan sama gaji aku nggak sesuai dengan yang dijanjikan gitu kan. Sampai aku nggak pegang uang sama sekali tuh kan di negeri orang gitu kan. Sampai aku bilang, gue bisa laporin lo semua gitu. Soalnya kan orang Indonesia semua di situ. Oke. Yang kerja di situ orang Indonesia sama orang Thailand ada, orang Taiwan ada, gitu. Akhirnya aku juga udah ada maksudnya klien waktu itu yang mau bantuin aku. Akhirnya aku hubungin klien itu kan. Nah akhirnya aku dikasih tempat, dan itu pun tempatnya di satu klub. Maksudnya di klub itu kan ada hotelnya. Jadi aku hari-hari disimpan di situ, di hotel itu. Status si cowok itu memang udah beristri ya? Iya, Atau udah beristri, belum? udah Oh, beristri. sudah, oke. Ya, itu Saat loh. itu mulai jadi simpanan atau? Dari situ kita mulai Oke. pacaran gitu loh. Oke. Ya, jadi dia nggak berani tempatin aku di apartemen karena mungkin saat itu dia juga masih jadi jadi kayak ajudannya petinggi gitu loh. Tapi dia juga lumayan berkuasa juga gitu Di kan. Malaysia? Di Malaysia Oke. itu. Orang Malaysia? Orang Malaysia asli. Nah, akhirnya aku tinggal di dalam hotel itu selama hampir sebulan lebih lah ya, 2 bulan gitu. Gitu. Nah, jadi itu dia waktu itu tuh ibaratnya lagi jadi orang yang benar-benar berpengaruh lah di satu daerah itu kan. Di Malaysia itu kan kalau ibaratnya kayak ini gubernur Bandung gitu, ini gubernur Jakarta gitu. Nah itu dia tuh ibaratnya wakil gubernurnya lah gitu di satu daerah itu. Nah aku disimpan di situ. Nah singkat cerita, ini mulai mau pergantian pemerintah nih saat itu gitu. Ternyata partai dia itu kalah. Jadi karena partai dia kalah, saat itu kan pemerintahan Najib itu kan di penjara kan waktu itu kan. Jadi semua anak-anak buahnya yang ibaratnya benar-benar tangan kanannya dia itu juga ikut-ikutan kena suspek gitu. Kena suspek orang pemerintahan gitu kan. Jadi otomatis kan jadi sorotan. Maksudnya jadi sorotan tuh jadi ibaratnya dari segi WA semua handphonenya pada disadap semua. Nah saat itu aku masih sama dia kan. Nah gitu. Jadi akhirnya ketarik tuh. Ya karena itu kan dia tuh waktu itu udah kalah tuh ya ceritanya. Ya jadi pas begitu dia kalah dari partai itu, atau gimana ceritanya, singkat cerita dia ngasih kabar ke aku bahwa maaf ya, saya mulai sekarang saya tidak bisa bebas untuk hubungin kamu. Jadi saya harap kamu jangan hubungin saya dulu. Dan itu posisinya paspor saya masih ditahan di luar negeri. Dan saya juga masih disimpan di hotel itu. Tapi untungnya hotel itu tuh ibaratnya mereka itu kan simpan kayak deposit di situ kan. Jadi saya bebas gitu untuk tinggal di situ berapa lama juga gitu kan. Maaf, jadi dia larang untuk berhubungan karena teleponnya disadap. Jadi dibilang sih sedang suspek, dibilang gitu. Ya, intinya pasti karena dia lagi dalam pengawasan. Ya. Gitu. Jadi otomatis kan kita nggak bisa bebas untuk komunikasi atau apa. Jadi kalau misalnya kita ketemu paling lewat temannya gitu. Dan itu temannya cewek, misalkan ketemu di satu tempat, jadi langsung ketemu ngobrol, terus dia kasih uang. Itu pun dia nggak berani transfer, dia langsung kasih cash gitu. Akhirnya karena dia juga kebetulan ngerti imigrasi ya. Akhirnya aku ketemu sama orang imigrasi, paspor aku dibikin. Tapi itu sementara paspornya, apa itu tetap bisa dipakai? Bisa dipakai sih, bisa dipakai, itu udah aman. Jadi paspornya nembak,
Tapi maksudnya aku bisa pulang pergi ke Malaysia aman. Dengan paspor itu ya. Iya. Sementara paspor yang lamanya berarti dianggap hilang. Iya, dianggap Oke. hilang gitu. Jadi pas begitu cowok aku itu kena suspek dari pemerintahan gitu kan, dia udah mulai menjauh tuh kan dari aku, dia udah mulai jauhin aku, udah jarang komunikasi lagi. Akhirnya pas ada waktu ketemu, aku diam-diam sadap handphone dia di WA. Nah, ketika aku sadap WA-nya dia gitu kan, besok-besok pas kebenaran dia ulang tahun tuh kan waktu itu kan. Nah, di handphone aku tuh tiba-tiba ada WA masuk dari beberapa cewek itu. Pokoknya ada yang lagi parah, yang lebih parah dah. Nah, yang paling parah itu yang aku save nomornya tuh. Aku save nomornya, terus aku cari tahu kan kamu siapa. Karena dari ya maksudnya kan hampir hari-hari kan waktu itu kan dia emang sama aku gitu kan. Jadi aku nggak tahu kalau dia tuh ternyata ada beberapa simpenan lah gitu. Pada saat itu akhirnya karena aku kesel tuh kan. Ternyata simpenannya dia itu kan bukan aku doang tuh. Akhirnya aku WhatsApp juga tuh istrinya. Aku WhatsApp istrinya dengan apa ya, aku terus terang lah kalau bahwa selama ini aku tuh pacarnya suami kamu, aku bilang Berani gitu. banget kamu. Tapi kamu memang pernah ketemu nggak sama istrinya? Belum pernah. Belum pernah. Terus nggak pernah. Dia pernah ngajakin ketemuan sih, cuman aku malah masih dilindungi sama cowok aku. Jangan pernah mau diajakin ketemu karena dia ibaratnya udah siapin senjata katanya buat aku. Jadi aku tuh mau dihabisin sama istrinya. Terus perasaan kamu gimana saat dia bilang dia takut-takutin kayak gitu? Ya gimana ya? Ya aku juga nggak berani nemuin istrinya sih, karena buat apa kan? Aku udah lewat WhatsApp gitu kan, udah kasih tahu. Bahkan aku sempat kirimin video apa? Video kita lagi mesum berdua gitu ke Kamu kirim ke istrinya. Kamu yang ngirim? reaksinya? Istrinya cuma kayak aku tahu sih dia kayak nangis gitu loh. Bener, ini suami aku katanya gitu. Setelah kamu kirim videonya, itu sama juga dengan kamu menghancurkan keluarga itu. Reaksinya apa dari mantan kamu itu? Ya rumah tangga mereka hampir hancur sih. Ke kamunya? Oh, ke akunya. Mungkin saat itu cowok aku tuh kan membela diri kali ya. Jadi si istrinya menganggap aku ini ya aku yang brengsek gitu. Gue udah tahu dia udah punya istri, kenapa lu masih mau sama suami gue gitu kan, kenapa lu masih ganggu. Karena setelah aku ngasih tahu ke istrinya dan aku kirim video mesum ke istrinya, aku masih, karena aku masih sayang gitu kan, aku masih pakai perasaan kan sama cowok aku. Jadi aku masih jalanin hubungan tuh sama pacar aku, sama cowok aku itu. Dia nggak marah kamu kirimin video itu ke istrinya? Dia sempat marah sih, sempat kesal. Makanya kan waktu itu kan aku break kan sama dia sampai nggak komunikasi sama sekali. Akhirnya kan aku keluar tuh dari hotel itu, jadi aku akhirnya luntang-lantung gitu sendirian, nggak jelas mau kemana, uang Oh, nggak ada. itu di saat dia marah dia nggak ngirim uang, nggak segala. Nggak ada. Gimana kamu hidup selama itu? Nah, kebenaran kan aku di Malaysia itu kan punya teman kan, dia cewek tapi dia ada maksudnya nikah sama suami Malaysia, orang Cina Malaysia gitu kan. Nah, pada saat itu aku minta tolong teman aku. Awal-awal sih ya maksudnya aku maksudnya bisa tinggal untuk beberapa saat. Nah, cuma kebetulan teman aku juga kena masalah juga, kena kasus. Teman aku juga selingkuh sama pokoknya ya orang bermasalah juga. Jadi emang kebetulan di situ aku juga minta tolong selalu ke orang yang bermasalah gitu kan. Lingkarannya udah lingkaran setan ya. Iya. Karena kayak gitu. kamu ngerasa nggak itu lingkaran yang salah? Iyalah. Putri, tolong jelasin. Ketika kamu berangkat ke Malaysia, kamu mulai bekerja. Kapan kamu mulai tahu bahwa kamu itu salah jalan? Terus kamu suruh melayani tamu, kan kamu kan nggak cerita secara spesifik. Melayani tamu itu sejauh mana? Jadi kayak misalkan melayani tamu, di situ kan di bar itu kan ada room karaoke juga tuh. Oke. Nah, si tamu itu kan kadang ada yang sambil narkoba juga gitu Oke. kan.
Nah, otomatis kan kalau misalkan udah kena narkoba kayak gitu, mereka tuh pengennya yang aneh-aneh gitu, misalnya pengen dilayanin secara seks Di gitu situ kan. atau di luar? Di dalam, kalau ada yang di dalam ruangan juga. Jadi ada ruangannya juga. Jadi Di tersedia. tempat yang sama? Iya. Iya, di tempat itu. Oke, di situ berarti kamu baru mulai merasa bahwa nih jalan saat yang gue pilih salah gitu. Oke, Put, tapi kamu tahu nggak itu salah? Iya. Kamu tahu itu salah. Hah. Terus kamu saat itu udah langsung mau pulang, apa kamu jalanin dulu menikmati? Nggak lama. Nggak nyampe sebulan sih, 3 minggu paling. 3 minggu, terus mulai tuh ada ancaman-ancaman bahwa kamu berantem sama teman dan kamu dibilang bakal cepu. Nah, si pejabat ini adalah tamunya kamu. Iya, tadinya tamu aku, tapi Jatuh cinta. Iya, jatuh cinta. Dia jatuh cinta. Sementara kamu udah tahu kalau dia sudah beristri. Iya. Kamu tetap jalanin waktu itu. Iya. Sisi positif apa yang kamu tawarkan ke dia sampai dia terikat? Apa kamu sebenarnya sadar nggak kalau kamu hanya sebagai pemuasnya dia saat itu? Iya. Ngerasa? Awal-awal sih gini ya. Awal kayak berjalan gitu aja gitu, ngalir aja. Dia suka sama aku saat itu sebenarnya nggak sengaja kan, cuma karena cerita gitu kan, terus dia bantuin aku keluar dari situ gitu kan, dengan cara memberikan tempat gitu, fasilitas untuk tinggal untuk sementara sampai aku ada paspor untuk pulang gitu kan. Nah, dan gak jauh dari situ, maksudnya nggak lama dia kena masalah kan, berapa bulan lah gitu dia kena masalah gitu. Target kamu keluar dari situ tuh paspor apa for fun? Paspor. Ya. Tapi untuk sementara itu fun dulu karena disediain apartemen sampai. Iya sih, tapi itu pun nggak lama sih jaraknya. Itu udah ada perasaan tuh? Udah. Saat kamu disembunyikan di tempat lain, di apartemennya pengusaha itu, gimana perusahaan yang kamu sudah kontrak dari yang kamu berangkat, itu nyariin kamu atau enggak? Bantuin, secara kan nyariin. kamu paspornya masih ditahan ya kan? Dan mereka cari kamu nggak? Apa sesimpel itu memang kamu dianggap nggak ada ya sudah nggak ada? Gitu? Iya, nggak dicari? Enggak. Cuma pas begitu cowok aku kan sempat tuh sama rekan-rekan kerjanya datang ke situ lagi. Dia sempat nanyain si Putri kemana tuh, si Putri gimana keadaannya sekarang? Dia cuma nanyain. Berarti perusahaan itu tahu kalau kamu dibawa sama orang itu? Iya tahu, karena jadi gini lah, mereka kan karena orang yang berpengaruh, jadi mungkin perusahaan itu dia takut. Iya. Tapi intinya, Put, ini pelajaran juga buat semua yang nonton. Kalau kita di luar negeri dan kita kesulitan masalah paspor, kita tuh bukan lari ke orang lain, kita lari ke KBRI. Kenapa nggak itu yang saya mau pertanyakan. Kenapa kamu nggak lari ke KBRI? Ke KBRI kamu lapor kalau kamu minta masalahnya, macam. Aku waktu itu pernah ditakut-takutin sama teman-teman aku sih. Lu jangan ke KBRI katanya, karena lu hebatnya kan abis keluar dari bar itu, ntar lu ditanya lu kerjaan lu apa sih, lu malah ditahan nanti, yang ada lu malah dipenjara katanya. Oke. Ini bisa kita bilang saat itu kamu lagi jadi penjahat internasional ya. Tapi dia ketipu juga. Ketipu sebetulnya, cuma sebetulnya. Iya, sebetulnya di awal kamu udah bisa kamu tahu perempuan. Iya, ini pekerjaannya seperti apa, ada kontrak biasanya kan. Apalagi kita bicara internasional, di luar negeri ya. Kamu ada nggak tanda tangan kontrak dan kamu baca kontraknya apa isinya, job desk-nya kamu segala macamnya? Enggak. Nyanyi doang. Iya. Tidak ada tertulis ya. Kalau ada tertulis itu kamu gampang banget lapor ke KBRI atau embassy setempat di Indonesia yang kamu bisa minta perlindungan. Aku pikir teman aku aja nggak kayak gitu loh. Jadi aku pikir teman aku nggak mungkin kan kayak gitu. Oke, gitu. Put. Perasaannya apa, Put? Karena orang keluar negeri itu pilihannya dia kerja TKW sekalian, ngejagain nenek-nenek sekalian, ngebantuin orang sana sekalian, atau menikah sama bule sekalian. Kalau kamu jatuhnya luntang-lantung, kamu nggak itu kamu jalan tuh udah musim handphone, udah rekening bank kamu punya kan? Rekening bank ada Indonesia tapi bukan di Malaysia. Terus apa yang ada di pikiran kamu gitu? Pasti kamu pinter gitu, maksudnya ada hal yang bisa kamu lakuin daripada kejebak begitu. Nggak kepikiran atau gimana? Saat itu karena udah jadi nggak kepikiran
aku tuh di Malaysia itu teman aku tuh seperti itu gitu, dan aku tiba-tiba kan ada masalah gitu kan sama teman sampai berantem. Betul. Maksud Sampai- aku tuh apakah kamu fokus ke situ atau kamu nggak berusaha untuk mencari siapapun? Karena aku yakin ya, Ya. kalau kamu mau hubungin siapa aja dari Indonesia pasti bisa Bisa. terjadi. Bisa. Pasti bisa pulang. Sesimpel itu, karena Malaysia pun nggak Dekat. terlalu jauh ya. Jadi apa yang aku lihat kamu menikmati suasana, ya kamu di endorse istilahnya sama pejabat besar. Apakah itu yang bikin kamu bertahan saat itu? Kamu ikutin terus sampai tiba-tiba ada kejadian gitu? Atau memang kamu ketakutan, jadi Ah. tidak ada pilihan, itu yang kamu ambil? Iya, pertama sih ketakutan kan. Yang kedua, karena aku begitu ketemu sama siapa sih Gadun ini, minimal kan aku ibaratnya apa ya? Nyaman. Ada perlindungan. Iya, nyaman, perlindungan gitu kan. Sampai dia bilang kalau buat pulang tuh tunggu dulu katanya gitu. Dan aku juga memang maksudnya sama dia juga emang nyaman gitu, maksudnya kesana kemari kayak ada yang rasa melindungi. juga atau memang karena biar karena ada merasa yang dilindungi aja? Ada rasa juga. Oke. Ah. Berarti sosok Gadun tuh di mata kamu tuh penting banget untuk itu. Kamu sekolah selesai? Sekolah juga? Ya kan tadi kuliah aku break Cuti? dulu. Oke. Aku ambil cuti karena aku tergiur dengan Tawaran dengan aja. hobi, dengan bayaran yang besar kan Oke. gitu. Secara fisik tadi saya udah bilang bahwa 1-10 kamu tuh nilainya tuh di atas banget ya. Penampilan menarik, wajah menarik, dada bagus, postur tubuh bagus, sempurna lah. Kalau mau dapat Gadun tuh gampang banget. Sampai saat ini apa yang terjadi sama diri kamu? Saat kamu pulang kembali ke Indonesia? Akhirnya kadang-kadang dia juga waktu aku di Indonesia masih suka telepon aku kan. Nah, ada satu waktu dia itu mungkin kangen banget, dia bilang katanya aku kangen banget sama kamu, bisa nggak kamu datang ke Malaysia? Kadang-kadang dia yang datang ke Indonesia gitu kan dengan alasan ya biasalah ada meeting, ada kerjaan gitu kan ke istrinya. Nah akhirnya mungkin karena dia saking stresnya sama masalah dan pekerjaan dia gitu kan, atau gimana ceritanya si handphone itu ketahuan, maksudnya dia lupa nggak hapus kali chattingan aku sama dia. Jadi akhirnya kita ketahuan sama istrinya, kita mau dilaporin ke polisi sih ya. Cuma pada saat itu mungkin ada teman-temannya yang ya nggak tahu lah ceritanya gimana, akhirnya aku aman tuh. Saat Nah, itu kamu kebawa-bawa. di Indonesia apa di Malaysia? Indonesia. Oke, bukan Iya. lagi liburan di sana ya, pas lagi di sini ya. Iya, Lanjut. lagi di sini. Nah, akhirnya pernah tuh aku dipancing sama istrinya, mungkin mau memastikan kalau aku ini masih berhubungan sama suami atau enggak gitu kan. Aku pikir yang hubungin maksudnya yang WhatsApp aku itu aku pikir cowok Iya. aku kan. Ternyata Istri. ya ternyata istrinya. Karena kan dari kata-katanya, dari cara ngetiknya hampir sama semua gitu kan. Ternyata aku dipancing. Terus aku mau diancam tuh, dia mau datang ke Indonesia lagi, mau datang ke Indonesia atau mau nyuruh orang gitu kan. Akhirnya mau nggak mau aku ibaratnya apa ya, waktu itu kan kebetulan ada cowok yang lagi dekatin aku juga kan di Indonesia, orang Cina. Aku liatin tuh ke istrinya, maksudnya untuk memastikan aku nih udah bukan selingkuhan cowok kamu lagi loh, karena aku udah punya cowok. Jadi aku liatin nih chattingan sama cowok yang lain gitu kan, udah sayang-sayangan gitu kan. Nah dari situ udah tuh stop, maksudnya aku aman gitu kan di situ. Dan karena pada saat itu juga emang cowok aku udah bener-bener nggak bisa komunikasi sama aku kan. Jadi makanya aku jalan lah sama si cowok yang ini yang di Indonesia, Yang baru, yang baru gitu kan. Yang baru ini yang Chinese itu. punya istri juga atau enggak? Enggak, kebetulan kalau Oke, yang ini dia single single. ya? Oke. Single. Oke, nah sekarang cowok yang barunya ini tahu nggak kamu kemarin pernah mengalami itu, ada pacar dan ada istrinya ditegur segala macam? Dia tahu? Awal-awal sih nggak tahu sih. Kamu nggak cerita? Nggak cerita dulu. Terkecuali kalau misalkan nih masalahnya berlanjut, baru aku rencananya sih maksudnya saat itu mau cerita gitu. Oke. Gitu Ada kan. ketergantungan materi juga sama dia? Saat itu aku nggak ketergantungan sama dia, tapi malah dia yang menjanjikan apa-apa gitu ke aku. Oke. Sampai dia ngasih mobil, ngasih apartemen kan ke aku gitu kan. Usia berapa udah bisa kasih-kasih? Dia waktu aku umur 29, 28. Dia, Dia? umur 33 ya kalau nggak salah. Dia 33 tapi belum married, tapi bisnisnya bagus.
Ya, Positif, negatif? kayak negatif sih. Soalnya terakhir dia ketahuan korupsi dari perusahaan tantenya sendiri. Oke. Nah, jadi dia nggak jujur lah sama tantenya gitu. Nah, di akhirnya aku berjalan sama dia. Terus di situ aku mulai tanda tanya kan. Soalnya kan pacaran kita kan ibaratnya baru seumur jagung, tapi kok dia udah berani ngasih aku tempat tinggal, mobil gitu kan. Dan itu pun dia nawarin itu ke aku tuh aku nggak mau, maksudnya nggak mau langsung ngambil keputusan gitu kan. Oke, aku mau tinggal di apartemen, nggak. Kalau untuk tempat tinggal sama kendaraan kan sebenarnya aku lebih nyaman di tempat aku sendiri karena kan lebih dekat sama Kerjaan di sini di Indonesia. Berarti kamu saat pulang itu dengan cowok yang baru ini kamu sudah bekerja lagi di sini di Ya, Indonesia? waktu itu aku sempat kerja di ini, di Sama? apa? Restoran bar? Bukan asuransi. Oke. Ya asuransi saat itu. Oh ya, sama nge-DJ waktu itu. Nge-DJ sama asuransi. Nah, jadi si cowok aku ini terus ngerayu aku kan buat apa, masih buat tinggal di tempatnya. Udah gitu dia juga ngasih mobil. Terus aku pikir, aku bilang sama dia, aku tanya, kenapa kamu ngasih mobil sama aku? Maksudnya secepat itu. Aku kan nggak percaya lah ya, nggak mungkin lah. Ibaratnya ini orang gampang banget mau ngasih aku, berarti ada apa nih? Tapi ya dasar aku waktu itu kan emang masih kayak agak nakal gitu juga. Karena aku juga ya udahlah, maksudnya nih orang mau ngasih gue mobil, apartemen, masih muda belum nikah gitu kan. Coba aku ikutin dulu aja deh kemauan dia gitu kan, maunya kayak gimana sih, maunya apa. Nah, alhasil ya gimana ya, aku berjalan sama dia, kita biasa ada masalah gitu kan, sempat ini juga sih, sempat apa, maksudnya aku hamil sama dia. Oke. Tapi belum nikah? Belum. Aku sempat ngedown sih. Gara-gara pacaran sama yang orang Cina ini kan, ternyata dia itu, jadi mobil itu tuh ternyata belum lunas. Jadi ternyata si mobil itu tuh hasil dari korupsi. Uang selama ini tuh, uang yang buat beli mobil itu hasil dari korupsi sama tantenya. Jadi dia bohong sama aku. Mobil yang dikasihin ke aku itu ternyata bukan mobil dia. Mobil dia, cuman bukan atas namanya dia. Udah gitu karena mungkin dia juga saat itu ketahuan korupsi korupsi sama tantenya gitu kan. Jadi tantenya stop begitu aja. Jadi dia tuh di stop. Miskin mendadak no? Apa? Miskin mendadak. Miskin mendadak. ATM-nya diambil sama keluarganya. Semuanya pokoknya di stop. Sampai mobilnya katanya udah mau jalan 4 bulan, ternyata itu mobil nggak dibayar-bayar. Tarik? Terus dengan kamu pengaruhnya apa? Aku dikejar-kejar polisi. Dikejar polisi gara-gara cowok aku nyuruh aku, jadi dia mau minjem uang ke tante aku. Tante aku kan jual beli mobil ceritanya kan. Cowok aku bilang gini, yang katanya gimana kalau ini apa buat biaya lahiran kamu atau buat pegangan kita, pinjam uang ke tante kamu dengan cara aku simpan mobil aku di tante kamu, terus aku pinjam uang dari tante kamu. Gadein? Digadein. Mobil udah aku gadaikan ke tante aku, terus aku dikejar-kejar sama debt collector kan. Karena di situ kan aku pelakunya, jadi aku bagaikan pelakunya gitu. Karena kan aku yang melakukan itu, cowok aku kan cuma nyuruh aja gitu loh. Sedangkan saat itu aku keadaannya sedang hamil kan, 2 bulan. Saat itu karena aku dikejar-kejar sama debt collector, sama polisi ya kan, jadi aku pergilah dari apartemen, aku pergi ke satu tempat yang dimana orang-orang nggak akan nemuin aku gitu kan. Aku udah coba pergi ke sana kemari buat minum, maksudnya untuk kegugurin gitu kan tadinya. Aborsi? Iya. Karena sempet mau aborsi kayak gitu, tapi dikarenakan kandungan aku kuat, tuh aku nggak gugur, maksudnya cuma pendarahan aja gitu, pendarahan. Nah, selang berapa minggu gitu ya, sebulan lebih, karena aku stres berat kan, aku lari ke sana, lari ke sini, naik motor gitu kan. Ya dari situ mungkin karena kecapean, jadi akhirnya aku keguguran setelah umur kandungan aku 3 bulan lebih. Dan itu pun kegugurannya di jalan menuju ke rumah teman aku. Jadi di situ ada saksi orang tua teman aku bahwa aku keguguran
Dan aku ngelihat sendiri janinnya itu udah kayak berbentuk, ya udah kayak berbentuk orang. Jadi di situ aku kayak menyadari bahwa semuanya itu memang karena keegoisan aku sih. Karena keegoisan aku yang terlalu mengejar dunia mungkin ya, yang terlalu berpikir yang instan gitu. Jadi kamu harus bayar mahal ya? Kehilangan anak, terus aku dikejar polisi, aku bermasalah sama keluarganya cowok aku, sama istrinya gitu kan. Dan kuliah aku juga waktu itu nggak diterusin, berhenti saat itu aja, soalnya kan udah lebih dari setahun. Harusnya kan aku mulai lagi dari awal, ini udah harus cut semua karena ya udah melewati batas gitu. Jadi udah stop semua. Oke Put, kalau kita lihat Putri ini labil. Tanpa bermaksud menghakimi, karena kita nggak punya hak untuk menghakimi. Tapi ada kesimpulan yang bisa ditarik bahwa kamu terlalu mudah memberikan seks kepuasan kepada laki-laki. Terlalu mudah. Sampai akhirnya jebol kamu hamil di luar nikah. Buat kamu sendiri apa sih arti kita kalau bukan keperawanan ya, ya berapa berharganya di mata kamu? Ya sebenarnya hal itu tuh kayak gimana ya? Aku tuh sebenarnya nggak mau kayak gitu. Ya aku akuin sih, aku terlalu gampang sih memberikan itu sama cowok saat itu. 2 kali kamu cerita kamu deket sama laki-laki, dua-duanya berurusan dengan polisi. Ya. Dua-duanya terlibat kasus, bisa kita bilang kasus korupsi, penipuan lah ya istilahnya ya. Selama kamu menjalani, kamu nggak punya pikiran bahwa laki ini nggak bener nih gitu? Pernah ada nggak sih kepikiran? Ada insting nggak? Insting. Kalau yang pertama, karena emang kita kan ketemunya di klub ya, jadi aku udah tahu dia tuh memang bukan laki-laki yang 100% baik gitu kan. Cuman maksudnya ada sisi dimana dia itu peduli sama aku dan dia itu ibaratnya mau menyayangi aku gitu loh. Jadi dan saat itu pun aku memang lagi butuh bantuan kan, karena di negara orang. Jadi mau nggak mau kan aku bergantung sama laki-laki itu. Jadi setelah apa yang kamu jalanin, itu banyak sekali kejadian-kejadian. Apa yang ada dalam pikiran kamu sekarang? Aku sekarang udah berhenti karena aku sadar, karena dari ketololan aku dan keegoisan aku itu, aku banyak merugikan banyak orang gitu kan, termasuk darah daging aku sendiri gitu kan, termasuk keluarga aku juga sih, karena keluarga aku kan misalnya dapat kabar dari orang bahwa aku nih anak kamu tuh kayak gini gitu kan, Jakarta gini gitu kan, itu isu yang mungkin dari orang-orang yang sampai tuh ke keluarga. Iya, sampai ke keluarga aku, sampai akhirnya papa sama mama sampai pada sakit dua-duanya, sampai pernah kata dokter mama bocor lambungnya, papa ya pokoknya penyakit yang berat lah gitu, karena gara-gara ngedenger kelakuan anaknya kayak gitu. Semua karena ketololan aku sih, jadi aku merugikan bukan hanya orang aja tapi keluarga aku juga. Perubahan apa sekarang yang kamu lakuin? Untuk sekarang sih misalnya aku berusaha untuk berdikari sendiri aja. Jadi walaupun ibaratnya uangnya seberapa, ya aku kumpulin, aku berusaha untuk jadi diri lebih baik aja dengan tidak mengandalkan orang lain atau uang dari laki-laki. Intinya kamu nggak jual diri lagi? Enggak, aku nggak mau jual diri lagi, nggak mau nekat, misalnya nggak mau nekat lagi lah kayak dulu gitu. Ya, kamu boleh kasih masukan ke orang yang nonton yang mungkin tanpa mereka sadarin mereka lagi salah jalan nih. Silakan. Jadi intinya ya, gimana ya, kita harus terimain aja gitu. Kalau misalkan jalan kita udah seperti itu, ya walaupun sesusah apapun, lu ibaratnya jangan berusaha nekat deh gitu.
Oke Putri udah ngobrol, udah cerita panjang, udah banyak hal yang disampaikan ke kita semua. Terima kasih udah mau sharing. Mudah-mudahan juga bisa jadi pelajaran buat orang-orang yang lagi tersesat, yang lagi nggak ngerti sebetulnya apa yang dilakukan mungkin sebenarnya salah, tapi akhirnya terbuka di sini. Mewakili perasaannya. Ya betul sekali. Oke. Setiap orang hidup pasti punya ujiannya masing-masing. Dan jangan pernah merasa sendiri, karena sebetulnya kamu tidak sendirian. Ada Tuhan yang akan selalu beserta kita dan menjaga kita. Acara ini bukan untuk mengeksploitasi, tapi untuk menginspirasi. Saya Audi Bella. Saya Joe Richard dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Sampai Bye-bye. jumpa. Aku pernah beraca hidup di